Stellar Transformations, episode 73. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Lebih dari sebulan berlalu seperti kilat. Segera setelah pendeta Yan Su tiba, dinasti Ming mulai melaksanakan proyek konstruksi skala besar di luar ibu kota. Tidak hanya mengerahkan 400.000 pasukan pusat ibu kota, tetapi juga melibatkan bantuan sejumlah besar warga sipil. Dalam waktu kurang dari sebulan, sebuah kompleks hunian dibangun dengan sangat cepat. Sebagian besar rumah-rumah ini terbuat dari kayu, bambu, atau batu. Lingkungannya bersih dan tenang, serta memiliki jembatan-jembatan indah dan aliran sungai yang mengalir. Bahkan pendeta Yan Su pun mengungkapkan kepuasannya ketika melihat kompleks ini. Pada malam hari di hari yang sama, pendeta Yan Su, pendeta Huo Tian, pendeta Di Feng, Dongfang Yu, dan 4 murid lainnya dari aliran Chaoyang, serta Kaisar Ming Zuyan dan puluhan bawahannya, diam-diam menunggu di luar ibu kota. Mereka semua tahu bahwa malam ini 2000 Siuxianis dari aliran Chaoyang dan aliran-aliran di sekitarnya akan tiba. Mengingat kecepatan awal mereka, seharusnya mereka tiba di siang hari. Namun, pendeta Yan Su berpikir jika mereka datang di siang hari, mereka akan terlihat oleh orang-orang biasa, sehingga ia meminta rombongan ini untuk menunggu di tepi pantai terlebih dahulu dan melanjutkan perjalanan di sore hari. 2000 Sangxian, Yang Mulia, apakah benar-benar sebanyak itu? Seorang wanita cantik di samping Su Yan bertanya dengan suara merdu. Wanita itu tak lain adalah selir kekaisaran yang paling disayanginya. Meskipun masalah ini rahasia, ia tetap menceritakannya kepada selir ini dan bahkan membawanya ke tempat ini bersamanya. Zuyan mendengus dan berkata dengan suara rendah, "Aku hanya mendengarnya. Jangan bicara, tunggu saja dengan tenang, kau akan tahu kapan waktunya tiba." Zuyan dan rombongannya semuanya gugup. Di benua Qianlong, Sangxian adalah makhluk tertinggi di mata setiap manusia. Jika kaisar adalah puncak kekuasaan posisi, maka Sangxian adalah puncak kekuasaan pribadi dan berada di luar jangkauan manusia. Namun, malam ini, 2000 Sangxian tiba-tiba datang. 2000, tidak kurang. Mereka sudah tiba, pendeta Yan Su berkata dengan acuh tak acuh. Ada juga senyum tipis di wajahnya. Mengingat status pendeta Yan Su, pendeta Huo Tian, dan pendeta Di Feng, bahkan akan menjadi hal yang normal bagi mereka untuk dengan santai memobilisasi lebih dari 10.000 Siuzenis di benua Qianlong, jadi wajar saja jika 2000 Siuzenis tidak dapat mengejutkan mereka. Tak lama kemudian, siluet samar yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit yang gelap gulita. Mereka kemudian menukik turun dengan sangat cepat. Dalam sekejap, 2000 Siuzenis mendarat langsung di tanah. Pria yang memimpin rombongan melihat dan langsung membungkuk, berkata, "Salam, Yang Mulia. Saya Dongfang Nian dari aliran Chaoyang." Tak lama kemudian, hanya beberapa pemimpin sekolah lain di antara 2000 Siuzenis yang membungkuk memberi hormat. Para Siuzenis lainnya langsung berlutut dan berkata dengan lantang, "Salam, pendeta." Suaranya memang keras sekali, tetapi tidak ada warga yang berani keluar untuk melihat karena saat itu jam malam sudah dimulai. Kepala sekolah Dongfang dan para kepala sekolah lainnya, silakan beristirahat dulu selama 1 atau 2 hari. Setelah itu, kita akan membahas masalah pencarian kotak giok hitam. Jangan khawatir, pasukan dari setiap sekolah dalam radius 10 juta li dari tempat ini sudah datang dengan cepat. Hanya saja mereka agak terlalu jauh dari sini, jadi mereka baru akan tiba dalam beberapa hari, kata pendeta Yan Su dengan senyum acuh tak acuh. Dongfang Nian berkata sambil tersenyum, "Kami pasti akan mendengarkan perintah Anda, pendeta." "Ah, anak saya tidak mengganggu Anda selama ini, kan?" Saat ini Dongfang Yu sangat hormat. Pendeta Yan Su mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, "Kepala sekolah Dongfang sangat pandai mendidik putra Anda. Anak Dongfang ini berperilaku sangat baik." Namun, hati Kaisar Ming, Zuyan, selir kesayangannya, dan para bawahannya berdebar kencang. Mendengar tentang 2000 Sangxian adalah satu hal, tetapi melihat 2000 Sangxian terbang turun dari langit adalah hal yang berbeda. Terbang dengan pedang, di mata manusia, itu adalah simbol Sangxian. Biasanya, melihat Sangxian terbang melintasi cakrawala saja sudah sangat mengejutkan. Namun hari ini, berbagai Sangxian telah turun dari seluruh penjuru langit, sehingga mereka semua ketakutan setengah mati karenanya. Bagaimanapun, Zuyan adalah seorang kaisar, jadi ketenangannya masih relatif tinggi. Ia melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Kepala sekolah Dongfang, kompleks tempat tinggal itu telah dipersiapkan dengan baik.
Kompleks ini dibangun khusus untuk kalian semua. Dongfang Nian memandang kompleks perumahan di dekatnya dan mengangguk puas. Qin Yu sangat bahagia selama beberapa bulan terakhir. Ketika tidak ada kegiatan, ia mengobrol dengan saudara-saudaranya atau membiarkan jagoan catur liar menghajar kakak-kakaknya. Keahlian catur liar yang mengerikan langsung menjadi terkenal. Bahkan Dewa Go di ibu kota pun tak punya pilihan selain menyerah padanya. Qin Yu juga peduli terhadap situasi Xiao Lu dan Tai San saat ini. Belakangan, ia baru tahu bahwa beberapa tahun yang lalu Xiao Lu telah menikah dengan seorang cendekiawan bernama Tang Yuan dan menyebut dirinya King Lan. Ia adalah seorang cendekiawan ternama dari dinasti Qin dan sangat ahli dalam kaligrafi. Konon, satu kata yang ia tulis bernilai 1000 sice emas. Cinta mereka begitu mendalam, dan Tai San adalah panglima militer kota Suyan, tempat Tang Yuan tinggal. Ia memimpin pasukan kota. Mengetahui Xiao Lu hidup bahagia, Qin Yu tidak terburu-buru untuk menemuinya. Ia ingin bertemu ayahnya dulu, baru kemudian menemui Xiao Lu dan Tai San. Lagi pula, mereka adalah teman masa kecilnya. Di rumah Pangeran Yu di ibu kota dinasti Qin. Saat ini, Qin Yu sedang bersandar di pagar paviliun, sementara Lier dan seorang pria tua berambut putih sedang bermain Go dengan tenang. Mereka sudah bermain begitu lama hingga hari sudah gelap. Hei, Pak Tuasu, kenapa kau masih saja mempermainkan Lier keluargaku? Nah, apa bedanya ini dengan mencari kekalahan? Tanya Qin Yu sambil tersenyum. Lier tidak bereaksi. Mungkin karena suasana hati Qin Yu sedang sangat baik sejak pulang, ia semakin jarang berbicara dan sering bercanda tentang Lier. Awalnya, Lier sangat marah dan mencubit telinganya untuk menghukumnya, tetapi sekarang ia hanya menatapnya. Pak Tuasu itu bukan orang biasa. Dia disebut pemain Go nomor 1 di dinasti Qin. Setelah Dewa Go ibu kota tak diragukan lagi kalah dari Lier, pria tua dari Kabupaten Sangke ini datang ke ibu kota khusus untuk bertanding melawannya. Faktanya, kemampuan Go-nya luar biasa kuat. Namun, itu hanya benar di mata Qin Yu. Menurut pendapat Qin Yu, keterampilan Go Lier tidak mungkin bagi manusia. Secercah kegembiraan tiba-tiba muncul di wajah Pak Tuasu. Ia menatap Qin Yu dan berkata sambil tersenyum, kemampuan Go Nona Lier memang tinggi, tapi... Pangeran Yu, aku sudah memainkan permainan ini seumur hidupku. Katanya jahe makin pedas seiring bertambahnya usia, ya kan? Lier terus memainkan gamenya sambil tersenyum tenang. Setelah beberapa saat, wajah lelaki Tuasu berubah warna saat dia meletakkan sepotong benda. Ia menatap sebentar lalu berkata sambil menggelengkan kepala, Nona Lier, kau bahkan mengincar seluruh naga besarku. Pantas saja kau tidak menyerangku tadi. Aku mengerti, trikmu adalah mendapatkan keuntungan dengan meninggalkan wilayahmu. Ide yang brilian. Aku mengaku kalah. Orang Tuasu telah dikalahkan secara meyakinkan. Ia jatuh ke dalam perangkap lawan, tetapi ia tetap bersemangat dan puas. Meskipun kemampuannya kuat, ia tak terduga gagal menemukan perangkap Lier sejak awal, dan ketika ia menyadari kebenarannya, semuanya sudah terlambat. Nona Lier, setiap hari aku bermain denganmu, aku belajar sesuatu. Pak Tuasu ini juga orang yang aneh. Setelah kalah, ia justru sangat gembira, alih-alih marah. Qin Yu berkata sambil tersenyum, Pak Tuasu, kenapa kau ganti baju setiap hari? Aku tahu, pemain Go profesional sepertimu agak percaya tahayul. Tapi kau selalu kalah meskipun ganti baju setiap hari, kan? Kurasa kau sebaiknya tidak ganti baju besok. Namun lelaki Tuasu berkata dengan keras kepala, besok aku masih akan berganti pakaian. Qin Yu tidak mengatakan apapun. Banyak ahli Go yang secara tak terduga berpikir bahwa beberapa pakaian membawa keberuntungan dan meningkatkan peluang kemenangan mereka jika dikenakan. Tak heran, Pak Tuasu berganti pakaian berkali-kali. Namun, meskipun begitu, ia tak pernah menang melawan Lier. Aduh, sepertinya baju gantiku sudah habis, kata Pak Tuasu tiba-tiba sambil mengerutkan kening. Lupakan saja, kita hemat uang dengan tidak ganti baju. Setelah bermain melawan Lier selama berhari-hari, meskipun keluarganya cukup kaya, sekarang dia telah menggunakan semua pakaiannya yang beragam. Saya pamit dulu, Nona Lier. Besok saya akan datang dan bermain lagi dengan Anda. Pak Tuasu berkata sambil tersenyum. Lier juga berkata sambil tersenyum, Pak Tuasu, kemampuan Go-mu sangat hebat. Permainan tengah dan akhirmu sama-sama hebat. Hanya aransemen pembukaanmu yang agak kurang tepat. Pak Tuasu mendecakkan bibirnya beberapa kali dan berkata, Nona Lier, bukan karena pembukaanku agak cacat, tapi kau terlalu kuat. Susunanmu terlalu cerdik, kau bisa membuat gerakan yang tampak liar, tetapi setelah puluhan atau bahkan 100 gerakan, kehalusannya baru terlihat. Aku sungguh yakin akan kekalahanku. Setelah lelaki Tuasu pergi,
hanya ada Qin Yu dan Nona Lier di paviliun. Lier, ayahku dan Paman Feng selalu berlatih secara tertutup. Meskipun secara teori mereka baru akan keluar dalam 1 atau 2 bulan, sangat sulit untuk memastikannya secara pasti. Jadi, aku akan menemui guruku, Jenderal Zhao Yunxing, dulu. Lagi pula, kecepatanku memang cepat. Saat ini, Qin Yu tiba-tiba sangat ingin bertemu dengan guru pertamanya Jenderal Zhao Yunxing. Lier mengangguk dan berkata, baiklah. Karena kamu mau pergi, pergilah saja. Kalau ada yang bertanya, aku akan membantumu menjawabnya. Dan kalau ayahmu keluar, aku akan langsung memberitahumu lewat pemancarmu. Bagus, aku harus merepotkanmu, Nona Lier yang manis. Qin Yu berkata sambil tersenyum. Tepat setelah itu, dia melesat ke langit seperti meteor. Ketika Qin Yu masih menjadi pembunuh Liu Xing, ia mengunjungi kediaman Zhao Yunxing. Karena Zhao Yunxing adalah seorang jenderal penting, kediamannya tentu saja sangat mudah ditemukan. Qin Yu mengendarai pedang terbangnya tanpa terlalu banyak khawatir. Berpikir bahwa ia akan segera bertemu dengan gurunya, Qin Yu tak dapat menahan diri untuk mengingat kembali apa yang terjadi di masa lalu. Ia ingat dengan jelas bagaimana ia memilih Zhao Yunxing sebagai gurunya dan betapa kerasnya pelatihan yang diberikan Zhao Yunxing kepadanya setelahnya. Oh, Qin Yu mengerutkan kening, lalu mengeluarkan sebuah pemancar. Ternyata itu adalah penjaga utama, Yan Rui, yang baru saja mengiriminya pesan. Di bawah komando 4 penjaga, 10.000 penjaga menara bintang telah tiba di benua Qianlong. Baiklah, jika kalian terus terbang ke utara, kalian akan melihat hutan purba yang luas. Tunggu di sana sebentar. Setelah aku menyiapkan tempat tinggal untuk kalian semua, kalian akan terbang ke dinasti Qin. Qin Yu segera memberi perintah kepada bawahannya. Hutan purba itu tidak lain adalah hutan di mana Qin Yu membuat kapal kayu sederhana saat ia meninggalkan benua Qianlong pada waktu itu. Tak lama kemudian, ia tiba di kediaman Jenderal Zhao Yunxing. Dengan menggunakan indera spiritualnya, ia mengerutkan kening karena ia tidak menyadari keberadaan Tuan Zhao Yunxing, melainkan hanya putra Zhao Yunxing, Zhao Yangyun. Zhao Yangyun telah dipromosikan menjadi jenderal dan awalnya akan memimpin pasukan besar menggantikan ayahnya. Namun, Kaisar memerintahkannya untuk tinggal di rumah dan merenungkan dengan tenang apa yang telah terjadi. Zhao Yangyun juga tidak menentangnya. Jadi, ia tinggal bersama istri dan putranya sambil mempelajari beberapa buku tentang taktik militer dengan sungguh-sungguh. Zhao Yangyun, yang sedang bermeditasi di sebuah paviliun, tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya. Kakak Yangyun, dia menoleh untuk melihat dan tidak dapat menahan rasa takjubnya, pangeran ketiga. Dahulu, setelah Qin Yu membunuh Xiang Yang, berbagai pasukan klan Qin berkumpul di ibu kota. Zhao Yunxing dan putranya kemudian bertemu Qin Yu. Selama beberapa bulan itu, Qin Yu dan Zhao Yunxing saling mengenal dan menjadi sangat menyukai. Jadi, kau sudah kembali, pangeran ketiga. Ini sangat bagus. Kapan kau kembali? Tanya Zhao Yangyun dengan gembira. Qin Yu berkata sambil tersenyum, sudah lama. Ngomong-ngomong, di mana Tuan? Kenapa dia tidak ada di mansion? Tanyanya ragu. Zhao Yangyun, yang tadi masih bersemangat, terkejut. Ia lalu berkata sambil mendesah, pangeran ketiga, ayahku, dia sudah meninggal. Dia gugur di medan perang. Mati. Tuannya sudah meninggal. Wajah Qin Yu langsung memucat. Ia hanya mendengar serangkaian ledakan di kepalanya, seolah-olah tersambar petir. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Baru setelah air mata meteorik mengalirkan aliran jernihnya ke kepalanya, ia merasa tenang. Kakak Yangyun, kau bilang guru meninggal di medan perang. Bagaimana mungkin? Saat itu, beliau sudah mencapai puncak latihan eksternal. Siapa yang bisa membunuhnya di medan perang? Itu jelas mustahil, kata Qin Yu tak percaya. Ia sungguh tak percaya dengan hasil ini. Mata Zhao Yangyun berbinar-binar, tentu saja dia tidak dibunuh oleh tentara biasa. Melainkan Sang Xian dari dinasti Ming. Jika bukan karena Sang Xian itu, ayahku pasti sudah berhasil menerobos jalur Jialing dinasti Ming. Tapi mereka begitu keji sampai-sampai mereka meminta Sang Xian untuk membunuh ayahku. Sang Xian dari dinasti Ming. Aku mengerti. Mata Qin Yu bersinar sangat terang dengan sedikit niat membunuh yang mengerikan sesaat. Jagoan, sebuah cahaya menyala. Qin Yu telah menghilang sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, Zhao Yangyun tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, ia langsung nyeri saat menyadari apa yang ingin dilakukan Qin Yu. Yan Rui, bawa 10.000 pengawal ke ibu kota dinasti Qin. Ini petanya. Dengan mata sedingin es, Qin Yu langsung mengirimkan beberapa informasi kasar menggunakan indera sucinya. Sekarang dia ingin pergi ke istana kekaisaran, bukan ke dinasti Ming.
dia bisa merasakan sedikit kejanggalan di istana. Mengapa kakak laki-lakinya dan kakak laki-lakinya yang kedua tidak memberitahu dia tentang kematian gurunya di tangan Sang Xian dari dinasti Ming? Mengingat karakter anggota klan Qin, mereka jelas tidak bisa menoleransi hal ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Perang yang melibatkan Sang Xian pasti ada hubungannya dengan ayahnya. Tapi kenapa ayahnya menjalani pelatihan tertutup lagi? Mungkinkah ini hanya kebetulan? Di malam hari, di luar istana kekaisaran, Qin Feng, Qin Zheng, Qin De, dan Fen Yuxi, yang keduanya telah berlatih secara tertutup, berdiri dengan tenang. Mereka mengerahkan seluruh indera suci mereka, menunggu Qin Yu dengan penuh perhatian. Setelah mengetahui dari Lier bahwa Qin Yu telah pergi ke rumah Jenderal Zhao Yunxing, mereka tahu bahwa mereka pasti tidak akan bisa menyembunyikan kebenaran darinya. Sekarang mereka semua di sini hanya karena ingin menghentikan Qin Yu. Jagoan, seberkas cahaya melesat ke arah mereka dengan sangat cepat. Yuer, menyadari aura Qin Yu, Qin De dan Fen Yuxi langsung berkata melalui komunikasi indera suci. Seketika, Qin Yu mendarat di tanah. Ayah, Paman Feng. Begitu Qin Yu melihat penampilan ayahnya, ia langsung menyadari sesuatu. Karena ayahnya keluar tepat setelah ia pergi ke kediaman Zhao Yunxing, tidak lama sebelumnya, juga tidak lama setelahnya, sepertinya dugaannya benar. Saat Qin Yu hendak mengajukan pertanyaan, wajahnya tiba-tiba berubah warna secara drastis. Baik ayahnya maupun Paman Feng secara tak terduga kehilangan satu lengan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, ayah? Apakah itu Sang Xian dari dinasti Ming? Mereka membunuh Tuan Zhao Yunxing dan bahkan memotong lenganmu. Bukankah mereka hanya dua? Dan bukankah kalian berdua punya senjata suci kelas menengah? Bagaimana mereka bisa melakukan ini padamu? Apa yang sebenarnya terjadi? Qin Yu terus bertanya. Saat ini dia hampir gila. Qin De menatap Qin Yu sambil tersenyum, tenanglah sedikit, Yuer. Aku hanya kehilangan satu lengan, bukan nyawaku. Aku tahu karaktermu, jadi aku tidak akan menyembunyikan kebenaran darimu lagi. Kau benar, dinasti Ming awalnya hanya memiliki 2 Sang Xian, tetapi sekarang memiliki 5, salah satunya bahkan adalah guru junior aliran Chaoyang. Fen Yuxi berkata, Xiao Yu, aliran Chaoyang adalah aliran Siuxian nomor 1 dalam radius 1 juta li dari tempat ini. Aliran ini memiliki ribuan murid. Aliran pedang murniku sama sekali bukan tandingan mereka. Guru muda itu bahkan ahli tahap awal Yuanying. Dia hanya memotong satu lengan kami masing-masing karena dia meremehkan kami. Kemarahan terus membuncah dalam diri Qin Yu. Penghinaan, memotong lengan ayah dan Paman Feng, lalu membiarkan mereka hidup dengan rasa jijik. Memang, 2 Xiuzenis tingkat Jindan dari benua Qianlong sungguh tidak berarti apa-apa di mata seseorang seperti guru junior aliran Chaoyang. Membunuh mereka hanya akan mengotori tangannya. Sombong, mata Qin Yu dipenuhi niat membunuh. Dalam benaknya, ia sudah bisa membayangkan apa yang terjadi. Tuan muda yang sombong itu langsung memotong lengan ayahnya dan Paman Feng, menyebabkan darah muncrat deras. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Qin De menatap Qin Yu dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yuer, ingatlah untuk menahan diri saat kau masih lemah. Lenganku yang terpenggal tidak penting, tapi kau tidak boleh gegabah. Hanya ketika kau cukup kuat, kau bisa membalas dendam. Kalau tidak, kau akan mati sia-sia demi lenganku yang terpenggal ini. Mengerti? Qin Yu mengepalkan tangannya erat-erat hingga buku-buku jarinya memutih. Qin De tahu karakter putranya. Ia yakin bahwa begitu putranya menyadari jurang pemisah yang tak terjembatani antara dirinya dan guru muda aliran Chaoyang, ia pasti tidak akan gegabah pergi hanya untuk dibunuh. Putranya hanya akan membalas dendam habis-habisan jika ia memiliki peluang keberhasilan setidaknya 50-50. Jangan bertindak impulsif, Xiao Yu. Qin Feng dan Qin Zheng juga melihat ke arah Qin Yu. Satu-satunya harapan klan Qin terletak pada Qin Yu. Meskipun mereka ingin membalas dendam, mereka lebih baik tidak melakukannya daripada melihat Qin Yu terbunuh. Sekolah Chaoyang, Sang Xian dinasti Ming, mati. Qin Yu berkata dengan suara berat, yang terdengar seperti berasal dari neraka. Ayah dan yang lainnya tunggu saja di sini. Aku akan segera kembali. Setelah berkata begitu, ia tiba-tiba berbalik. Xiao Yu, jangan lakukan itu. Melihat Qin Yu bertingkah seperti ini, Qin De buru-buru berkata. Ia tak menyangka Qin Yu akan begitu gegabah. Tiba-tiba, suara-suara yang mirip siulan hujan anak panah yang tak terhitung jumlahnya di medan perang terdengar, membuat wajah Qin De, Fen Yuxi, Qin Zheng, dan Qin Feng berubah warna. Itu suara orang-orang mengayunkan pedang mereka dengan sangat cepat. Banyak sekali. Wajah Fen Yuxi berubah warna seperti orang gila. Mereka terbang dengan pedang mereka, jadi mereka adalah Xiuzenis.
dan melihat suara pedang mereka yang bahkan seperti hujan anak panah yang tak berujung, mudah dibayangkan betapa mengerikannya mereka. Namun, sebelum Kinde dan yang lainnya sempat berpikir panjang, siluet yang tak terhitung jumlahnya melesat jatuh dari langit seperti anak panah. Kelompok ini mendarat rapat di luar tembok kota. Kebanyakan Siuzenis ini kemudian berlutut dengan satu kaki serentak sambil berdebum. Sebaliknya, 4 orang di depan membungkuk dengan sangat hormat. Tuan Menara, suara mereka bergema di langit. Kinde, Qin Feng, Qin Zheng dan Fen Yuzi tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Tuan Menara, siapakah Tower Master? Baik Fen Yuzi maupun Kinde dapat melihat betapa uniknya kelompok besar Siuzenis di hadapan mereka ini karena mereka mengenakan pakaian yang sangat mirip, bagaikan pasukan manusia. Pasukan Siuzenis. Setidaknya Fen Yuzi tidak pernah melihat kelompok Siuzenis seperti itu saat dia masih di sekolah pedang murni. Xiu Yaois, mereka Xiu Yaois. Wajah Fen Yuzi berubah drastis. Ia berkata kepada Kinde, Qin Feng, Qin Zheng, dan Qin Yu melalui komunikasi indera suci tanpa penundaan, soal pasukan Xiu Yaois, aku hanya mendengar bahwa wilayah abadi Penglai memiliki pasukan penjaga yang seluruhnya terdiri dari Xiu Yaois. Mungkin penjara iblis api ungu juga memilikinya. Tapi kelompok Xiu Yaois ini berasal dari kekuatan terbesar, dunia Xiu Yao bawah laut. Master Menara ini pasti pemimpin kekuatan bawah laut besar yang bisa menandingi wilayah abadi Penglai. Kinde, Qin Feng dan Qin Zheng tercengang. Mereka telah mendengar Fen Yuzi berbicara tentang wilayah abadi Penglai. Wilayah ini merupakan pusat para Siuxianis di dunia Siuzen seberang laut yang tak terbatas. Namun, sekarang, yang disebut-sebut sebagai Master Menara ini bahkan menjadi pemimpin kekuatan Xiu Yaois bawah laut yang besar, setara dengan wilayah abadi Penglai. Sosok macam apa ini? Jangan hanya berdiri di sini dengan linglung, Yuer. Master Menara itu pasti ada di sekitar sini. Pasukan besar Xiu Yaois ini baru saja berlutut ke arah kita, jadi kita harus segera minggir. Jika Master Menara itu marah, itu akan menjadi bencana besar. Kinde mencengkeram Qin Yu, ingin menariknya ke samping. Qin Feng, Qin Zheng dan Fen Yuzi bahkan melihat ke atas dan ke sekeliling namun mereka tidak dapat menemukan si pemimpin menara itu. Fen Yuzi tiba-tiba berkata melalui komunikasi indera suci, ayo cepat pergi. Jangan lihat, menurutmu, sosok macam apa Master Menara itu? Mereka pasti 10 atau bahkan 100 kali lebih kuat dari kepala sekolah pedang murniku. Bagaimana mungkin kita bisa mendeteksi ahli seperti ini dengan kekuatan kita? Ayo cepat pergi sebelum Master Menara itu marah. Cepat minggir, Yuer, tidak perlu terburu-buru membalas dendam. Sekarang, yang terpenting adalah kau pergi bersamaku, kata Kinde sambil memperhatikan sekelilingnya. Ketakutan, Kinde, Fen Yuzi, seorang kaisar fana seperti Qin Zheng dan seorang jenderal fana seperti Qin Feng semuanya sangat ketakutan saat ini. Di benua Qianlong, di mana seorang Siuzenis tingkat Jindan sudah dianggap sangsian, pasukan Xiu Yaois sebesar itu sungguh sangat menakutkan. Jumlah mereka tidak hanya banyak, mencapai 10.000, pakaian dan pedang terbang mereka juga sangat standar. Mereka jelas merupakan sebuah pasukan. Dengan mengerahkan para Siuzenis sebagai pasukan, bagaimana mungkin sekolah Siuzen biasa dapat melakukan sesuatu yang begitu mengesankan? Kalau bicara soal Siuxianis, hanya wilayah abadi Penglai yang legendaris yang mampu melakukan hal seperti itu. Pasukan Xiu Yaois yang besar ini jelas milik negara adidaya di dunia Xiu Yao bawah laut, yang menurut legenda merupakan kekuatan terbesar. Sosok seperti apakah pemimpin pasukan seperti itu? Hanya dengan sepatah kata, mereka bisa menenggelamkan dunia dalam darah. Hanya dengan mengangkat tangan, mereka bisa menciptakan badai. Bagaimana mungkin Kinde, Qin Zheng, Qin Feng dan Fen Yuzi tidak takut dan ngeri terhadap seorang VIP dan Master Menara seperti itu? Ayo cepat pergi, berhenti memikirkan balas dendam. Sekarang saatnya cepat pergi dari sini. Kinde begitu cemas hingga ia mencoba menyeret Qin Yu untuk langsung melarikan diri. Namun, sekuat apapun ia berusaha, Qin Yu tetap tak bergerak. Xiao Yu, Qin Zheng, Qin Feng, dan Fen Yuzi juga buru-buru menarik Qin Yu. Saat ini, mereka semua sangat ketakutan. Ayah, kalian semua tunggu saja di sini. Aku pasti akan menghancurkan penjahat yang memotong lenganmu dan membunuh guruku untuk membalas dendam. Sebentar lagi, aku akan segera kembali. Qin Yu menatap ayahnya. Tatapan matanya tegas seperti batu besar. Xiao Yu, Kinde sangat khawatir, begitu pula Qin Zheng, Qin Feng dan Fen Yuzi. Qin Yu tiba-tiba berbalik dan menatap pasukan. Perhatian, penjaga Yan Rui, Liang Tan, Wu Yan, dan Sudong. Suara Qin Yu yang muram dan sedingin es terdengar. Bawa 10.000 pengawal ke ibu kota dinasti Ming, tapi kalian tidak bisa maju sendirian mendahului para pengawal.
Soal lokasi ibu kota dinasti Ming, Qin Yu melirik keempat pengawal itu dengan tatapan dingin, kalian hanya perlu mengikuti auraku. Kini keempat penjaga itu juga bisa merasakan aura membunuh Qin Yu yang begitu kuat. Mereka berkata dengan penuh hormat, baik, Tuan Menara. Awal, Qin Yu memberi perintah. Setelah itu, ia melesat sendirian ke angkasa bagai seberkas cahaya keemasan dan melesat menuju dinasti Ming dengan sangat cepat. Kecepatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Namun, pada saat ini, dua siluet hitam yang tak terduga tak jauh lebih lambat dari Qin Yu melesat keluar dari dalam ibu kota dan melesat menuju dinasti Ming mengejarnya. Keempat penjaga itu langsung terbang, begitu pula 10 pemimpin kompi dan 100 pemimpin regu. Mereka memimpin 10.000 penjaga menuju dinasti Ming dengan sangat cepat, menutupi langit dalam prosesnya. Setiap Xiu Yaois mengendarai pedang terbang. Suara yang mirip dengan suara hujan anak panah terdengar lagi saat pasukan besar Xiu Yaois ini menyerbu dinasti Ming dengan kecepatan sangat tinggi di angkasa. Namun, Qin De, Qin Feng, Qin Zheng dan Fen Yuzi tampaknya ketakutan. Mereka tercengang, atau lebih tepatnya, pikiran mereka kosong. Untuk saat ini, mustahil bagi mereka untuk kembali tenang. Setelah sekian lama, Qin De adalah orang pertama yang tersadar. Ia menatap Qin Zheng, Qin Feng, dan Fen Yuzi. Ia merasa sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi dan agak takut menerimanya, seperti seorang pengemis yang tiba-tiba mendapatkan kekayaan besar. Zenger, Fenger, saudara Feng, barusan mereka mengatakan bahwa sebagai Kaisar Qin, Qin Zheng dapat dianggap berpikiran keras, tetapi saat ini kepalanya masih berputar. Sepertinya Xiao Yu itu, apakah itu penguasa menara? Saat mengucapkan kata-kata itu, ia masih merasa agak tidak percaya dan merasa seperti sedang bermimpi. Hal yang sama terjadi pada Qin De, Fen Yuzi dan Qin Feng. Pemimpin dari negara adik kuasa Xiu Yaois bawah laut yang sebanding dengan markas besar Xiuxianis, daerah abadi pengelai, bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan Xiu Zenis tahap Jin dan seperti Qin De dan Fen Yuzi serta Kaisar Fana seperti Qin Zheng dalam hal status. Kesenjangannya terlalu besar, yang satu adalah Kaisar manusia Fana, dan yang satunya lagi seperti Kaisar Xiu Yaois, tetapi Kaisar Xiu Yao dapat memusnahkan dunia manusia Fana hanya dengan menghabisi selusin hingga 20 Xiu Yaois. Jarak mereka begitu jauh, bagaikan langit dan bumi. Sepertinya Xiao Yu adalah penguasa menara itu. Fen Yuzi merasakan jantungnya berdetak paling kencang sejak ia menjadi seorang Xiu Zenis. Detak jantungnya terus bergema di telinganya bagai guntur. Niat membunuh yang menjulang tinggi. Hanya dengan memejamkan mata, Qin Yu dapat mengingat gambaran ayahnya dan paman Feng yang baru saja kehilangan lengan. Di saat yang sama, ia dapat dengan jelas mengingat guru Zhao Yunxing yang tegas, yang mengajarinya berlatih secara eksternal di masa lalu dan merupakan orang pertama yang membimbingnya ke jalan kultivasi. Dia tidak percaya bahwa Tuan Zhao Yunxing yang tegas dan teliti telah meninggal. Dia juga tidak percaya bahwa ayahnya dan paman Feng yang ramah telah diamputasi lengannya. Guru muda aliran Chaoyang, Sangxian dari dinasti Ming, tatapan mata Qin Yu tajam dan tajam, bagaikan kilatan pedang yang terhunus. Sungguh mengerikan, dua siluet hitam yang terbang mengejar Qin Yu tak lain adalah Xiao Hei dan Ho Fei. Mereka langsung terbang meninggalkan ibu kota ketika mendengar suara pasukan dari Menara Bintang. Melihat niat membunuh Qin Yu yang belum pernah terjadi sebelumnya, mereka terdiam. Yang mereka lakukan hanyalah pergi ke belakangnya. Jika Qin Yu ingin membunuh para dewa, mereka akan ikut membunuh para dewa. Jika Qin Yu ingin menghancurkan para iblis, mereka akan ikut menghancurkan para iblis. Persaudaraan berarti tidak meninggalkan teman-temanmu pada saat-saat yang paling genting. Satu sinar cahaya keemasan di depan dan dua sinar cahaya hitam di belakang melesat sangat cepat ke arah dinasti Ming. Niat membunuh mereka yang membara terpancar dari langit kemanapun mereka pergi. Bahkan beberapa ahli Xiantian di darat pun merasa ngeri. Hanya dalam beberapa saat, suara-suara yang mirip dengan hujan panah yang tak henti-hentinya itu membuat para penjaga di beberapa kota ketakutan. Saat mereka mendongak, mereka hanya melihat kilatan kabur yang tak terhitung jumlahnya di langit dalam sekejap. Pada suatu malam, para ahli Xiantian, beberapa Xiu Zenis, dan para pengawal kota-kota di garis lurus yang menghubungkan ibu kota dinasti Qin dengan ibu kota dinasti Ming semuanya begitu ketakutan hingga hati mereka gemetar. Mereka dapat merasakan bahwa sesuatu yang besar akan menjadi nyata. Naga biru, Teng San dan dua pengawal di bawah mereka tengah asyik menikmati anggur berkualitas di sebuah halaman. Tiba-tiba, sungguh niat membunuh yang kuat. Naga Asure menghentikan botol di tangannya dan memejamkan mata sedikit. Seketika, ia berkata kepada Teng San dan dua orang lainnya sambil tertawa, drama yang bagus akan segera dimulai.
Mau ikut denganku untuk menonton? Beraninya kami menentang perintahmu, tuanku, kata Teng San sambil tersenyum. Seketika tak ada seorang pun yang tersisa di rumah itu. Ibu kota dinasti Ming, Qin Yu terbang melintasinya tepat di langit. Ia menoleh untuk melihat kompleks perumahan di kejauhan di luar ibu kota. Ia bisa merasakan dengan jelas bahwa ada cukup banyak praktisi Siuxian di sana, tetapi kali ini ia datang ke sini untuk menemukan sang Xian dari dinasti Ming dan guru junior aliran Chaoyang yang telah memotong lengan ayahnya dan membunuh gurunya. Istana Kekaisaran, Qin Yu berdiri di udara di atasnya. Indra sucinya meliputi seluruh istana dalam sekejap. Mengingat jangkauan indra sucinya saat ini, ia tentu saja dapat melakukannya dengan mudah. Namun, hanya ada 2 Siuxianis lemah di istana. Seperti anak panah yang melesat cepat, Qin Yu melesat lurus ke arah rumah peristirahatan kekaisaran, lalu berdiri di luarnya. Di tengah kegelapan malam, jubah hitamnya yang berkibar dan niat membunuhnya yang membara membuat para penjaga rumah ini ketakutan. Mereka bahkan tak berani bersuara. Dia mengulurkan tangan kanannya. Seorang pria parubaya berpiyama emas perlahan terbang keluar dari rumah peristirahatan sambil terdengar seperti dicekik di tenggorokannya oleh seseorang. Wajah pria itu bengkak, merah, dan dipenuhi ketakutan. Kakinya melangkah tanpa henti. Sepertinya ia sedang dicekik. Qin Yu menarik tangan kanannya. Pria parubaya itu langsung jatuh ke tanah. "Kau, siapa kau?" Zuyan menunjuk Qin Yu dan berkata dengan nada ketakutan. Sekarang Qin Yu pada dasarnya tidak punya waktu, dan dia juga tidak ingin membuang waktu untuk Zuyan ini. "Dengar. Di mana sang Xian dari dinasti Mingmu? Di mana guru muda dari sekolah Chaoyang itu? Siapa namanya? Kalau kau bicara omong kosong, kau akan mati." Seluruh tubuh Zuyan tidak dapat menahan gemetar. Dia sama sekali tidak ragu bahwa pria di depannya bisa membunuhnya. Meskipun dia telah melihat begitu banyak Siuxianis, dia belum pernah melihat seseorang dengan niat membunuh yang begitu mengerikan. Hanya 2 sang Xian yang tersisa di istana kekaisaran. 3 sang Xian lainnya telah pergi ke alam abadi itu. Keringat dingin terus mengucur di dahi Zuyan, tetapi ia tetap berkata, alam abadi adalah kompleks perumahan di luar kota. Ada beberapa ribu Siuxianis di sana. Guru muda aliran Chaoyang juga ada di sana. Namanya Dongfang Yu. Ketakutan, Zuyan akhirnya menceritakan semuanya pada Qin Yu. Sangat bagus. Tubuh Qin Yu melesat ke angkasa. Saking cepatnya, ia langsung menimbulkan ledakan sonik dan gelombang kejut. Zuyan dan para penjaga di sekitarnya terpental dalam sekejap. Atap gedung di dekatnya bahkan terbalik. Xiao Hei dan Ho Fei berdiri di udara, memandangi rumah peristirahatan kekaisaran itu. "Aku belum pernah melihat kakak semarah ini," kata Xiao Hei dengan suara rendah dan berat. Mata Ho Fei berkilat tajam. "Kalau orang sebaik kakak sampai marah begini, pasti ada hal serius yang terjadi. Ayo, burung berbulu campuran. Aku ingin lihat siapa yang berani begitu. Akan kuhancurkan mereka jadi daging cincang dengan sekali pukul tongkatku." Ho Fei memegang tongkat hitamnya. Ia dipenuhi hasrat membunuh. Di antara 3 bersaudara, dialah yang paling kejam. "Pergi." Hei Yu tampaknya tidak memiliki niat membunuh sama sekali, tetapi Ho Fei tahu bahwa Hei Yu yang dingin bahkan lebih kejam daripada dirinya dalam hal membunuh. Terlebih lagi, teknik membunuh Hei Yu bahkan lebih aneh dan lebih kejam daripada miliknya. Di luar apa yang disebut alam abadi di luar ibu kota, Qin Yu berdiri di udara. Matanya berkilat dingin. "Sekolah Chaoyang, Dongfang Yu, keluarlah untuk mati." Suaranya yang lantang menggema di seluruh kompleks perumahan. Bahkan orang-orang di ibu kota dinasti Ming pun dapat mendengarnya dengan jelas. Semua keluarga berpengaruh dan pejabat tinggi di ibu kota ketakutan. Bahkan semua orang di istana kekaisaran dinasti Ming pun sangat ketakutan. "Siapa yang begitu sombong? Kamu baru saja menggali kuburmu sendiri. Berani main-main dengan sekolah Chaoyangku. Siapa kamu?" Terdengar suara-suara gaduh. Berbagai siluet kemudian terbang dengan pedang mereka. Dalam sekejap, sudah ada ratusan siluet di langit, tetapi banyak Siuxianis lainnya terus terbang keluar dari tempat tinggal mereka masing-masing. Jelas para Siuxianis ini marah karena musuh telah datang ke pintu depan mereka dengan begitu arogan. Mata Qin Yu berkilat dengan niat membunuh. Karena dia sangat marah, dia tidak akan keberatan membunuh semua Siuxianis. Dongfang Yu dari sekolah Chaoyang keluar untuk mati. Suaranya meninggi lagi. Semua Siuxianis itu mengamuk. Di mata mereka, orang yang melayang di udara di hadapan mereka ini terlalu arogan. Mereka langsung mengutuknya, menyebabkan keributan. "Dongfang Yu mati, atau kalian semua mati." Kata-kata terakhir Qin Yu mengandung energi bintangnya. Begitu kata-kata itu terucap, ledakan dahsyat pun terjadi.
Sebuah kekuatan dahsyat kemudian melesat lurus ke arah para Siuxianis di depannya dalam bentuk kipas. Kekuatan itu secara tak terduga membungkam lebih dari 1000 Siuxianis dalam sekejap. Hanya ada niat membunuh di mata Qin Yu. Gurunya terbunuh, ayah dan paman Feng keduanya dipenggal, jadi wajar saja jika ia menjadi sangat marah. Jika para Siuxianis sebelum dia tidak tahu bagaimana harus bersikap, apa yang akan menunggu mereka adalah kematian.